Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan hari ini. Insya Allah kali ini saya akan menyampaikan pelajaran tentang Faslun Surutul Fatihati Asyaratun. Silahkan kamu buka halaman 29 tentang syarat-syarat Fatihah Asyaratun, yaitu 10. Nah, dalam kita membaca surah Al-Fatihah, Fatihah itu ayat pembuka, artinya pembukaan. Fatih artinya pembuka. Jadi dikatakan surat Al-Fatihah itu surat yang pertama sebagai pembuka ayat-ayat ataupun surah-surat yang lainnya. Nah, dalam kita membaca Fatihah ketika sholat, baik ketika waktu sholat ataupun di luar waktu sholat, itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Bagaimana syarat-syaratnya? Supaya kita tahu, supaya kita paham, supaya kita mengerti. Surutul Fatihati Asyaratun. Syarat-syarat membaca Fatihah itu ialah ada 10. Yang pertama, at-tartibu, artinya tertib, berurutan. Arti tertib ataupun berurutan di sini maksudnya ialah dari ayat yang pertama ke ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat ketujuh berurutan. Itu namanya tertib. Jangan dibalik. 1 ke 3, habis 3 5, habis 5 7, habis 7 kembali ke 3 ataupun kembali ke 2, baru ke 4 dan ke 5, ataupun diacak. Itu namanya tidak tertib. Nah, jika ada orang yang membaca Fatihah ketika sholat, misalnya seperti diacak, itu tidak tertib, maka sholatnya itu tidak sah. Contohnya, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu contoh membaca Fatihah yang tidak tertib. Otomatis jika membaca Fatihah seperti kayak itu ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Sebab syarat sholat itu membaca Fatihah itu merupakan salah satu dari rukun sholat. Gitu. Berarti kalau syaratnya, kalau rukunnya tidak terpenuhi, otomatis sholat kita tidak sah. Syarat sholat ada 17. Salah satu diantaranya ialah membaca Fatihah. Nah, mengapa ketika kita sholat tidak membaca Fatihah, maka otomatis sholat kita tidak sah sholatnya. Kecuali orang ini tidak membaca Fatihah bodoh karena malas belajar ataupun tidak mau belajar. Tapi bodohnya bodoh yang dimakjur, bodoh yang dimaaf. Kalau zaman sekarang itu ya banyak guru, banyak ustadz yang bisa mengajarkan kita membaca Fatihah dengan baik dan benar. Kalau kamu malas belajar, tidak mau belajar, itu sudah tidak dimaaf lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bukan dikategorikan bodoh makjur, sebab tidak ada alasan lagi untuk kamu, kita semua nih malas untuk belajar. Sebab semua tempat-tempat pengajian, cara membaca sudah memenuhi gitu. Banyak tempat kita bertanya, banyak tempat kita
belajar. Ketika zaman dulu mungkin bisa dikategorikan bodoh makjur, bodoh yang maaf gitu. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada yang dikategorikan bodoh maaf. Itu cara membaca Fatihah ketika sholat harus benar. Dan salah satu dari 7 ayat Fatihah ialah diawalinya dengan Bismillahirrohmanirrohim gitu. Yang kedua, wal mualat. Itu mualat ini termasuk berturut-turut gitu. Artinya jangan terpisah yang lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kan mualat, tidak berturut-turut artinya. Yang mualat itu, yang berturut-turut itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu artinya mualat berturut-turut. Jangan terpisah-pisah lama. Yang ketiga, wa mura'atu hurufiha. Dan mempelihara huruf-huruf Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha, dan mempelihara tasdid Fatihah. Tuh. Kita penting belajar ilmu tajwid supaya kita bisa mempelajari bagaimana cara mengucapkan huruf. Antara huruf yang satu dengan huruf yang lain harus kita bisa membedakan. Nah, contoh alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, zai, ro, zai, sin, shin, sod, bod, to, zo, rin, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Namun cara ketika pengucapannya, terkadang suara ain disamakan seperti suara hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu suara hamzah, padahal alhamdulillahirabbil alamin harusnya ain adanya di lak-lakan ataupun di tenggorokan. Itu mura'atu fa hurufiha, harus dibaca, harus dipelihara huruf-huruf Fatihah. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alhamdu berarti hak besar, sedangkan di situ hurufnya hak kecil. Kita bedakan antara hak besar dengan hak kecil. Hak tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, ain berarti harus membedakan antara huruf-huruf Fatihah dari antara alif, hamzah, ain dalam tata cara pengeluarannya. Harus bisa dibedakan. Wa mura'atu tasdidatiha, dan dipelihara tasdid Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jangan seperti kayak itu. Tasdidnya berarti kita harus baca tasdidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Berarti ada tasdid di atas ro. Ar-Rahmanirrahim. Tasdid itu ialah pengganti daripada huruf yang disimpan. Gitu. Berarti kalau sholat membaca Fatihah tasdidnya tidak dibaca, maka itu tidak sah sholatnya. Sebab memelihara tasdid Fatihah itu hukumnya syarat
ataupun rukun ketika kita sholat, ataupun di luar sholat tetap gitu harus dibaca tasdid Fatihah. Sebab tasdid itu hitungannya sebagai pengganti dari huruf gitu. Madnya dikatakan nanti bisa mad sebagai huruf pengganti. Kalau itu di dalam ilmu sorob itu dinamakannya apa itu namanya, kumpul dua huruf sejenis dalam satu kalimat, maka harus diidghamkan, dan sebagai pengganti dari huruf yang diidghamkan tersebut ialah diganti dengan tasdid. Contohnya madada, jadi kumpul dal dalam satu kalimat, jadi diganti diidghamkan satu huruf ke huruf yang lain jadi madda gitu. Nah gitu juga ar-Rahman, asalnya ar-ro, jadi dimasukkan satu ro ke huruf ro yang lain jadi ar-Rahmanir-Rahim, itu sebagai pengganti huruf yang disimpan, pelihara. Berarti penting kita ngaji tajwid, belajar BTQ, baca tulis Al-Quran, dan mempelihara huruf-huruf Al-Quran. Nah setelah itu alhamdulillah di sekolah kita ini lengkap. Ada yang mau belajar BTQ untuk mempelajari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran supaya syarat sah sholat kita itu bacaan kita bagus. Nah mengetahui tentang ilmu fikih, tentang yang mengatur ketika kita bagaimana ketika kita melaksanakan sholat, alhamdulillah kita mempelajari ilmu fikih gitu. Nah berarti sekolah kita itu insya Allah lengkap semua. Mau belajar ilmu fikihnya ada, mau belajar baca tulis Al-Qurannya ada, mau belajar komputernya juga ada. Itu melengkapi semua, tinggal kita semangat untuk belajarnya, semangat untuk ya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu sampai di situ aja dulu. Walayas kuta saktatan tawilatan wala qasirotan. Jangan bacaan berhenti terlalu lama dan terlalu pendek dalam yang bertujuan qat'ul qiraah, memutuskan bacaan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama, ada 7 menitnya, ada 10 menitnya. Tujuannya apa tadi? Yaksidu biha qat'ul qiraah, memutuskan bacaan. Maka itu tidak sah gitu. Nah itu pelajaran yang hari ini yang dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian bisa mengerti. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.